Tidak semua kejahatan berakhir di pengadilan. Sebagian dikubur, dihapus dari arsip, dan dibiarkan membusuk bersama waktu. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas kisah horor, kita akan membuka luka lama, luka sejarah yang masih bernafas, dan mungkin masih mengamati. Sebuah hutan di pinggiran kota, sunyi di siang hari, namun setiap malam menyimpan jeritan dari masa 80-an. Jeritan mereka yang mati tanpa nama, tanpa pengadilan. Apakah teror yang muncul hari ini hanyalah mitos, ataukah sisa energi dari dosa yang belum pernah ditebus? Selamat datang di cerita dua sisi, tempat sejarah dan kegelapan saling berhadapan. Dan malam ini, kita akan membuka arsip berdarah yang selama ini disembunyikan. Ada tempat-tempat di negeri ini yang tanahnya tidak pernah benar-benar kering. Bukan karena hujan yang terus mengguyur atau rawa yang menampung air, melainkan karena tanah itu pernah terlalu kenyang meminum darah manusia. Kita sedang tidak membicarakan ladang pembantaian kuno dari abad pertengahan, tapi sebuah hutan di pinggiran kota yang sunyi, yang pada awal dekade 80-an berubah fungsi menjadi tempat pembuangan akhir bagi mereka yang divonis mati tanpa pengadilan. Selamat datang di cerita dua sisi, di mana setiap langkah kaki Anda mungkin menginjak sisa-sisa tulang belulang yang terlupakan. Hutan ini menyimpan rahasia yang terkubur dangkal. Jika Anda menggali sedikit saja di bawah lapisan humus ini, Anda tidak akan menemukan harta karun. Anda akan menemukan residu dari sebuah operasi senyap yang pernah membuat seluruh preman, gali, dan residivis di Indonesia gemetar ketakutan di dalam tidur mereka. Operasi penembak misterius, atau yang lebih dikenal dengan akronim mematikan, Petrus. Dan hutan ini adalah saksi bisu yang dipaksa untuk menelan bukti-bukti kebrutalan tersebut. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 1983. Sebuah masa di mana ketertiban ditegakkan dengan laras senapan dan karung goni. Pada masa itu, malam hari bukanlah waktu untuk istirahat yang tenang, melainkan waktu untuk ketakutan. Penduduk di sekitar hutan ini ingat betul bagaimana raungan mesin truk militer sering terdengar memecah keheningan jam 2 pagi, melaju kencang menuju jantung hutan, lalu kembali dalam keadaan hening, meninggalkan muatan paket yang tak lagi bernyawa. Istilah karung pada masa itu memiliki konotasi horor tersendiri. Warga desa yang nekat mencari kayu bakar di pagi buta seringkali menjadi saksi pertama. Mereka menemukan gundukan-gundukan karung yang dibuang sembarangan di semak-semak, di pinggir jurang, atau bahkan digantungkan begitu saja di dahan pohon sebagai pesan teror bagi siapa saja yang melihatnya. Mayat-mayat tanpa identitas dibuang seperti sampah, tanpa doa, tanpa pemakaman layak. Mereka yang dibuang di sini memiliki ciri khas yang mengerikan, sebuah tanda tangan dari eksekutor yang tak tersentuh hukum. Ibu jari mereka diikat kuat dengan tali plastik di belakang punggung, sebuah teknik pengikatan yang membuat korban tak berdaya sekaligus menyiksa. Seringkali, jeratan di leher juga menjadi penyebab akhir hidup mereka sebelum timah panas bersarang. Di hutan inilah, penderitaan fisik mereka berakhir, namun penderitaan spiritual mereka baru saja dimulai. 30 tahun lebih telah berlalu. Operasi itu sudah lama bubar. Namun, energi tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk. Para praktisi spiritual dan warga lokal percaya bahwa hutan ini telah menjadi wadah raksasa bagi amarah dan kebingungan arwah-arwah yang mati penasaran. Mereka yang mati dalam keadaan kaget, terhina, dan kesakitan, energinya meresap ke dalam tanah, ke dalam akar pohon, menciptakan medan magnet gaib yang sangat agresif. Banyak pengendara yang melintas di jalur membelah hutan ini melaporkan hal yang sama. Bukan sekedar penampakan pocong atau kuntilanak biasa, melainkan sosok-sosok pria bertubuh kekar dengan wajah hancur atau berlubang, berdiri diam di pinggir jalan, menatap tajam ke arah kendaraan yang lewat. Tatapan mereka bukan tatapan kosong, melainkan tatapan penuh dendam,
seolah mencari siapa yang bertanggung jawab atas kematian mereka puluhan tahun lalu. Tato. Pada masa itu, Tato adalah vonis mati. Memiliki rajah di tubuh sama dengan menandatangani kontrak kematian dengan Petrus. Di hutan ini, legenda urban menyebutkan bahwa arwah-arwah tersebut sering menampakkan diri dengan memperlihatkan tato di tubuh mereka yang seolah menyala atau berdarah. Ini adalah manifestasi trauma kolektif, di mana identitas yang mereka banggakan semasa hidup menjadi alasan mereka dibantai dan dibuang ke lembah sunyi ini. Namun, horor visual bukanlah satu-satunya teror. Aspek audial dari hutan ini jauh lebih mengganggu psikologis. Penduduk desa terdekat sering mendengar suara gaduh di tengah malam buta. Bukan suara hewan malam, melainkan suara seperti benda berat yang jatuh dari truk. Buk, diikuti oleh suara seretan langkah kaki berat dan erangan minta tolong yang tertahan. Itu adalah rekaman residual, sebuah tape recorder alam yang memutar ulang tragedi pembuangan mayat setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa tim investigasi paranormal yang pernah mencoba menguak misteri hutan ini seringkali pulang dengan tangan hampa, atau lebih buruk, pulang dengan tempelan. Mereka mengaku bahwa entitas di sini berbeda. Bukan jin penunggu hutan biasa, tapi Korin, pendamping manusia yang berubah menjadi ganas karena kematian inangnya yang tidak wajar. Mereka agresif, sering menyerang fisik, melempar batu, bahkan mendorong pengunjung hingga jatuh ke jurang dangkal. Untuk memahami kemarahan hutan ini, kita harus memahami skala operasinya. Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK, yang kemudian diplesetkan menjadi Operasi Petrus, awalnya bertujuan memberantas premanisme yang merajalela. Namun pelaksanaannya menjadi sangat ekstradisi. Tanpa pengadilan, siapa saja yang dianggap gali dijemput paksa. Dan hutan ini dipilih bukan secara acak. Ia dipilih karena lokasinya yang strategis, jauh dari pemukiman padat, namun cukup dekat dengan akses jalan raya untuk truk pengangkut. Proses pembuangannya pun dilakukan dengan sangat dingin. Saksi mata yang saat itu bersembunyi di ladang jagung menceritakan, truk akan berhenti sebentar, mesin tetap menyala. 2 atau 3 orang akan turun, melempar muatan, lalu menembakkan 1 peluru ke udara atau ke arah mayat untuk memastikan kematian. Setelah itu mereka pergi. Hutan kembali sunyi, menyisakan bau anyir darah yang perlahan bercampur dengan aroma tanah basah dan bunga Kamboja liar. Ada fenomena aneh yang dipercaya warga lokal sebagai tanda tanah yang menolak. Di beberapa titik spesifik di dalam hutan ini, rumput enggan tumbuh. Tanah di titik-titik tersebut selalu becek dan berbau amis, bahkan di musim kemarau panjang sekalipun. Konon, titik-titik tandus inilah lokasi tepat di mana tumpukan mayat pernah dibiarkan membusuk berhari-hari, sebelum akhirnya dievakuasi oleh warga atau aparat desa yang ketakutan. Salah satu urban legend paling terkenal dari hutan pembuangan ini adalah hantu tanpa kepala. Meski korban Petrus umumnya ditembak, beberapa jenazah ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh, akibat dimakan hewan liar atau proses dekomposisi yang parah. Arwah ini sering menampakkan diri sedang mencari sesuatu di semak-semak, meraba-raba tanah dengan tangannya yang pucat, seolah mencari bagian dirinya yang hilang puluhan tahun lalu. Hutan ini juga mengubah perilaku fauna di dalamnya. Anjing-anjing liar di sekitar hutan ini dikenal sangat agresif dan sering melolong panjang bukan pada bulan purnama, tapi setiap kali ada orang asing yang masuk terlalu dalam. Penduduk percaya anjing-anjing ini bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Lolongan mereka adalah sirena peringatan bahwa para penunggu sedang bangun dan lapar akan energi kehidupan. Pak Sarman, seorang mantan penjaga hutan yang kini sudah pensiun, pernah bercerita dengan suara bergetar. Suatu malam, ia menemukan seorang pemuda duduk menangis di bawah pohon mahoni. Saat ia mendekat untuk menawarkan bantuan, pemuda itu menoleh. Wajahnya rata, tanpa mata, hidung maupun mulut. Hanya ada lubang kecil di dahi, bekas peluru. Pemuda itu lenyap menjadi asap berbau mesiu, tepat di depan mata Pak Sarman. Simbol jempol terikat ini menjadi ikon teror psikologis di wilayah ini. Bagi warga yang hidup di era 80-an, melihat tali rafia atau tali plastik bisa memicu trauma. Hutan ini merekam memori kolektif tersebut.
Beberapa pendaki atau pencinta alam yang berkemah di sekitar sini mengaku pernah mengalami sleep paralysis atau tindihan, di mana mereka merasa jempol tangan dan kaki mereka diikat kuat oleh sosok tak terlihat, membuat mereka tak bisa bergerak hingga fajar menyingsing. Apakah pemilihan hutan ini sebagai lokasi pembuangan adalah kebetulan? Para penganut teori konspirasi lokal meragukannya. Hutan ini terletak di perbatasan 3 kabupaten, menciptakan wilayah abu-abu yurisdiksi kepolisian. Mayat yang dibuang di sini akan saling lempar tanggung jawab antar polres, memperlambat identifikasi, dan akhirnya mempercepat proses pemakaman massal tanpa nama. Ini adalah desain birokrasi kematian yang sempurna. Di pusat hutan, terdapat satu pohon beringin yang dianggap sebagai raja. Warga percaya, di bawah akar pohon inilah lubang pembuangan terbesar berada. Pohon ini tidak pernah ditebang, meski kayu di sekitarnya dijarah. Siapapun yang mencoba menebang dahan pohon ini, konon akan jatuh sakit atau mengalami kecelakaan fatal dalam waktu 3 hari. Pohon ini bukan lagi sekadar tanaman. Ia adalah nisan hidup bagi puluhan jiwa tak bernama. Tingkat energi negatif di sini begitu pekat, sehingga sering mengganggu alat elektronik. Kamera drone sering kehilangan sinyal mendadak saat terbang di atas area ini. Baterai kamera cepat habis, dan rekaman audio seringkali dipenuhi suara statis atau white noise, yang jika diperlambat, terdengar seperti gumaman banyak orang yang sedang berdoa atau memohon ampun. Ini adalah bukti fisik dari gangguan metafisika yang persisten. Ada mitos tragis yang beredar. Banyak korban Petrus adalah preman yang saat diculik membawa uang hasil kejahatan atau setoran. Uang-uang itu seringkali tidak diambil oleh eksekutor, ikut terbuang atau tercecer bersama mayat. Mitos uang berdarah menyebutkan bahwa siapa saja yang menemukan uang kuno di hutan ini dan membawanya pulang, akan didatangi oleh pemilik aslinya yang menagih kembali apa yang menjadi hak mereka. Para pencari pengalaman mistis melaporkan fenomena cold spot yang ekstrim. Saat berjalan di lorong hutan yang panas dan lembab, tiba-tiba suhu bisa drop drastis hingga menusuk tulang di area selebar 2 meter persegi. Titik dingin ini dipercaya sebagai tempat di mana arwah berdiri diam. Jika Anda berjalan menembus titik dingin ini, Anda baru saja menembus tubuh eterik dari mereka yang pernah dibuang di sana. Kisah paling mengerikan datang dari para supir truk logistik yang terpaksa lewat jalur ini karena macet di jalur utama. Beberapa mengaku merasakan muatan truk mereka tiba-tiba menjadi sangat berat, membuat mesin meraung tak kuat menanjak. Saat mereka mengecek ke bak belakang lewat spion, sekilas terlihat tumpukan tubuh manusia yang memenuhi bak, sebelum bayangan itu menghilang dalam kedipan mata, meninggalkan truk yang kembali ringan, namun menyisakan trauma berat. Mengapa mereka begitu marah? Jawabannya ada pada ketidakadilan. Mereka dibunuh tanpa kesempatan membela diri, tanpa perpisahan dengan keluarga, dan dicap sebagai sampah masyarakat. Dendam karena harga diri yang diinjak-injak inilah yang menjadi bahan bakar eksistensi mereka. Mereka bukan sekadar hantu, mereka adalah manifestasi dari protes sosial yang tak tersampaikan semasa hidup, yang kini berteriak melalui dimensi lain. Sebuah fenomena langka yang pernah dilaporkan warga desa sekitar tahun 90-an adalah hujan merah. Hujan lokal yang hanya mengguyur area hutan ini, airnya berbau amis dan berwarna keruh kemerahan. Meski ilmuwan bisa menjelaskannya sebagai serbuk sari atau debu vulkanik, warga lokal menolaknya. Bagi mereka, itu adalah cara hutan memuntahkan kembali darah yang pernah ditelannya. Sebuah siklus pembersihan alamiah yang mengerikan. Selain suara teriakan, terkadang terdengar alunan gamelan Jawa yang sumbang di tengah malam. Iramanya lambat, menyayak hati, dan tidak beraturan. Konon, beberapa korban Petrus adalah seniman jalanan atau pemain ketoprak yang dianggap meresahkan. Arwah mereka masih memainkan lakon terakhir mereka di panggung hutan ini. Sebuah pertunjukan abadi tanpa penonton yang berani memberikan tepuk tangan. Hutan ini juga ahli dalam menipu pikiran. Penduduk yang tersesat mengaku mengalami disorientasi ruang. Jalan setapak yang lurus tiba-tiba terasa berputar-putar. Pohon-pohon tampak bergerak mendekat. Ini adalah fenomena kesasar,
di mana korban dibawa masuk ke dimensi mereka. Dipaksa merasakan kebingungan dan keputusasaan yang sama, seperti yang dirasakan para korban saat diturunkan dari truk dan disuruh lari ke dalam hutan sebelum ditembak. Dalam beberapa sesi mediasi yang pernah dilakukan, arwah yang masuk seringkali tidak meminta balas dendam, melainkan meminta satu hal sederhana, sempurnakan aku. Mereka ingin jasadnya ditemukan, dimandikan, dan disolatkan. Mereka ingin nama mereka dikembalikan, bukan sebagai mayat bertato, tapi sebagai manusia yang punya nama, punya ibu, dan punya anak yang menunggu di rumah. Bahkan di era modern, hutan ini belum selesai mengungkapkan rahasianya. Beberapa tahun lalu, longsor kecil menyingkap beberapa kerangka manusia yang tertumpuk tidak wajar. Penemuan ini kembali membuka luka lama. Apakah ini korban Petrus? Atau korban kejahatan baru yang memanfaatkan reputasi angker hutan ini untuk menyembunyikan jejak? Hutan ini menjadi tempat sampah kriminalitas yang sempurna lintas generasi. Para pemburu burung yang berani masuk ke sini sering merasa diawasi dari atas pohon. Mereka melihat sosok-sosok seperti kerah, tapi berwajah manusia yang bertengger di dahan tinggi. Makhluk ini tidak bersuara, hanya menatap. Beberapa percaya ini adalah manifestasi dari Korin korban, yang semasa hidupnya mencoba memanjat pohon untuk menghindari kejaran peluru, namun gagal dan mati tertembak di atas sana. Warga desa penyangga hutan ini rutin melakukan ritual sedekah bumi atau tolak bala. Ini bukan syirik, bagi mereka ini adalah diplomasi. Diplomasi dengan tetangga tak kasat mata agar tidak mengganggu ketentraman desa. Mereka menaruh sesajen di perbatasan hutan, memohon agar anak-anak nakal di dalam sana tetap tenang dan tidak masuk ke pemukiman warga untuk mencari teman bermain. Ada pantangan tak tertulis. Jangan memakai baju merah saat melintasi hutan ini di malam hari. Merah adalah warna darah, warna amarah, dan warna keberanian yang menantang. Konon, warna merah memicu agresivitas entitas di sini, membuat mereka teringat pada detik-detik terakhir kematian mereka yang bersimbah darah. Pengunjung yang melanggar seringkali mengalami kesurupan massal atau kecelakaan tunggal. Di siang hari bolong pun, hutan ini memiliki aura yang aneh. Ada zona-zona keheningan total, di mana suara serangga hutan tiba-tiba berhenti. Burung tidak berkicau, angin tidak berhembus. Keheningan ini lebih menakutkan daripada kegaduhan, karena ini adalah tanda bahwa alam pun takut akan kehadiran sesuatu yang sangat kuat dan jahat yang sedang melintas di dimensi lain. Selain arwah korban, ada juga legenda tentang arwah eksekutor. Diyakini bahwa beberapa penembak misterius yang melakukan dosa besar di hutan ini juga tidak tenang di alam baka. Mereka kembali ke tempat kejadian perkara, berpatroli selamanya dalam wujud sosok tinggi besar bersepatu lars, mengulangi siklus pembunuhan itu lagi dan lagi, terjebak dalam memori kekejaman mereka sendiri. Fenomena lampu senter hantu sering mengecoh tim SAR atau pencari orang hilang. Mereka melihat cahaya senter di kejauhan, mengira itu rekan mereka atau korban yang selamat. Namun saat didekati, cahaya itu menjauh, membawa mereka makin dalam ke jurang yang terjal, lalu padam begitu saja, meninggalkan mereka tersesat dalam kegelapan total. Ini adalah tipuan visual klasik dari jin hutan untuk menyesatkan manusia. Pengunjung yang peka sering mencium bau yang sangat spesifik. Bau amis logam yang tajam. Bukan bau bangkai, tapi bau zat besi dalam darah segar. Bau ini muncul tiba-tiba dan hilang sama cepatnya. Ini adalah residu penciuman, memori olfaktori yang terekam oleh alam. Saat bau ini muncul, disarankan untuk segera pergi. Karena itu tandanya, portal dimensi sedang terbuka lebar di dekat Anda. Perhatikan batang-batang pohon jati tua di sini. Beberapa memiliki bekas goresan yang tidak wajar. Bukan ukiran pisau pencinta alam, melainkan goresan dalam dan kasar seperti cakaran kuku manusia yang putus asa. Saksi bisu bagaimana korban mungkin sempat mencoba bertahan, mencengkram pohon saat nyawa mereka dicabut paksa. Pohon-pohon ini menyimpan DNA penderitaan di setiap serat kayunya. Legenda truk hantu adalah puncak dari segala horor di sini. Pada malam-malam tertentu di bulan Suro, warga melihat bayangan truk militer tua melintas menembus pepohonan
tanpa suara mesin. Hanya suara roda yang melindas ranting kering. Truk itu tidak memiliki pengemudi, berjalan sendiri menuju titik pembuangan lama, seolah mengulang reka adegan sejarah kelam yang tak kunjung usai. Secara metafisika, kekerasan yang ekstrim dan tiba-tiba dapat merobek kain realitas. Hutan ini adalah contoh nyata dari luka dimensi yang menganga. Ratusan nyawa yang hilang dalam waktu singkat di area yang sempit, menciptakan konsentrasi energi negatif yang padat. Energi ini tidak menyebar, tapi mengendap, meracuni tanah, air, dan udara, mengubah hutan ini menjadi baterai raksasa bagi aktivitas paranormal. Mbah Kliwon, sesepuh desa, selalu berpesan, jangan pernah mengambil apapun dari hutan itu, bahkan sebutir kerikil pun. Karena setiap benda di sana sudah terikat sumpah darah. Mengambilnya berarti mengundang pemiliknya untuk datang ke rumahmu. Hutan itu adalah museum penderitaan, dan biarlah koleksinya tetap di sana. Jangan bawa pulang ke dunia kita yang nyaman. Mungkin kisah-kisah hantu ini adalah cara masyarakat kita memproses trauma. Ketika keadilan hukum tidak bisa didapatkan, maka keadilan mistis yang berbicara. Hantu-hantu ini adalah pengingat bahwa ada dosa sejarah yang belum ditebus. Mereka menolak untuk dilupakan. Mereka menolak untuk menjadi sekadar statistik kriminalitas tahun 80-an. Mereka ingin eksis, meski hanya sebagai teror malam. Bagi kita, pagi adalah awal kehidupan. Tapi bagi hutan ini, waktu seolah berhenti di jam 2 pagi tahun 1983. Hutan ini tidak pernah benar-benar tidur. Ia selalu terjaga, menunggu, mendengarkan, dan merekam. Siapapun yang masuk ke dalamnya dengan niat buruk atau sekadar menantang nyali akan merasakan tatapan ribuan mata yang tak terlihat dari balik semak belukar. Hutan pembuangan Petrus ini adalah arsip berdarah yang terbuka lebar bagi siapa saja yang berani membacanya. Ia bukan sekadar destinasi wisata horor. Ia adalah monumen peringatan tentang sisi gelap kekuasaan manusia. Bahwa kekerasan mungkin bisa menyelesaikan masalah keamanan sesaat, tapi ia meninggalkan luka spiritual yang membusuk selamanya di tubuh bumi pertiwi. Jika suatu hari Anda kebetulan melewati hutan ini, jangan bunyikan klakson dengan arogan. Pelankan kendaraan Anda, kirimkan doa, apapun agama Anda, untuk jiwa-jiwa yang tersesat di sana. Karena mungkin hanya doa tulus kitalah yang bisa sedikit mendinginkan panasnya dendam yang membakar akar-akar pohon di hutan terkutuk ini. Sampai jumpa di arsip kegelapan berikutnya. Ingat, saat Anda menatap kegelapan hutan itu, pastikan tidak ada yang menatap balik dari balik bahu Anda. Selamat malam. Apa yang barusan kita dengar dan bayangkan, bukan sekadar cerita horor. Ini adalah jejak. Jejak dari kekerasan yang pernah dianggap solusi. Dari nyawa manusia yang dihapus tanpa sempat membela diri. Pelajaran paling kelam dari kisah ini adalah satu. Ketika keadilan digantikan oleh ketakutan, maka dendam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi luka, trauma, dan teror lintas generasi. Alam mungkin diam, hutan mungkin terlihat tenang, tapi tanah menyimpan ingatan. Dan Alas Roban adalah salah satu saksi yang menolak untuk lupa. Karena itu, sebelum kita menantang gelap, ingatlah untuk selalu menghormati masa lalu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Jika kamu pernah melewati atau memiliki pengalaman pribadi di Alas Roban, ceritakan di kolom komentar. Apakah kamu hanya lewat? Atau ada sesuatu yang juga memperhatikanmu dari balik pepohonan? Dan jangan lupa, subscribe channel Cerita Dua Sisi, agar kita terus bisa mengungkap kisah-kisah, di mana sejarah dan kegelapan berjalan berdampingan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada.
karena tidak semua yang gelap ingin diceritakan.